Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Hyundai Avega 1,5 tipenya GX manual tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita perhatikan, kita cek. Yang pertama itu adalah dudukan atau tongkrongan dari mobil. Pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan dari mobil itu lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk per bodi ya, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya itu dia presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita cek juga bagian-bagian yang lain seperti di bagian lampu. Terus habis itu kacanya juga kita perhatikan. Kita cek nih bodi secara keseluruhan, kaca. Terus habis itu ban juga kita perhatikan. Ini bannya juga masih tebal, mungkin sekitar 80% masih ada. Jadi ban, pelek, semua bagian-bagian yang ada di luar mobil kita cek, kita pastikan, kita periksa. Untuk ban belakang ini ketebalannya juga masih sekitar 70% masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan kondisi dari bodi atau bagian luar mobil masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan kondisi bagian luar oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Untuk kuncinya dia terpisah dengan remote. Jadi remote ini juga sepertinya aftermarket ya. Sekarang kita coba buka saja mobil. Ini ngunci ya. Kalau dia dua kali tekannya berarti kebuka. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian dalamnya. Pada saat kita buka pintu dan kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita periksa, kita pastikan bahwa aroma di dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan atau indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard ini, coba saya masukin dulu ininya. Oke. Kolong dashboard kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal, terutama di pedal rem ya, itu berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita cek itu adalah di kolong masing-masing jok juga perlu kita periksa. Ini agak gelap, kurang kelihatan ya. Pokoknya kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di bagian kolong jok seperti itu. Oke. Setelah kita cek, kita pastikan bagian kolong dari interior oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduk, oke atau tidak. Terus habis itu suasana di dalam interiornya oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga dashboard, kondisinya masih oke atau tidak. Nanti satu persatu juga kita akan cek ya. Terus seperti itu. Sekarang kita periksa juga di bagian plafon. Kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Terus kita perhatikan juga kondisi jok. Ini jok dia orisinil ya, jadi bahannya bahan fabric, cuman dilapisin dengan sarung. Memang sarungnya udah ada sedikit terkelupas ya, seperti itu. Jadi bisa diganti sih nanti sarungnya. Jadi tinggal tergantung negosiasi. Jadi kita periksa, kita pastikan kondisi dari interior itu masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan interior oke. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa bagian atas, bagian bawah mesin. Pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu dari bagian packingnya atau seal-sealnya, berarti perbaikan atau penggantian packingnya tidak terlalu
mahal. Terus habis itu kita periksa juga ke kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos, serta bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa bagian kaki-kaki itu tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita periksa juga, kalau itu dari karet-karet atau sealnya, berarti pergantiannya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya bagaimana. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk nyalakan mobil di sini colokan kunci, pastikan giginya netral ya, karena ini mobil manual. Oke, setelah kita tes, sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah swak, atau di dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan, yang pertama dengan kita pegang setir, pastikan bahwa getaran mesin minim masuk ke dalam. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada permasalahannya, bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti, atau bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang perlu kita cek lebih lanjut ya, seperti itu. Berikutnya kita coba periksa di kilometer mobil ini. Oke, untuk Hyundai Avega ini kilometernya di 109.000 ya, seperti itu. Di sini ada gantungan servis terakhirnya, seperti itu. Oke. Terus kita periksa juga di sini juga masih lengkap, jadi masih ada buku servis serta buku manualnya ya, seperti itu. Jadi buku servis sama buku manual juga masih ada, sama beberapa bon sama gantungan-gantungan sebelumnya juga masih disimpan. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer terus fisik keseluruhan mobil serta rekor-rekor servis terakhirnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan ya, atau di reset seperti itu. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi perbaikan ke depannya ya. Oke, atau maintenance ke depannya. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sini. Oke, sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim di bagian supir. Nih door trim, di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi secara keseluruhan masih oke. Ini bahannya bahan fabric ya, sama seperti bahan di jok. Di bagian sini ada tombol buat pengaturan spion. Dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya, serta di sini buat lock unlock power window. Oke, jangan lupa juga jika kita di sini ada tambahan ini apa namanya nih, horden. Jadi kalau panas jadi bisa pakai horden. Oke, dalam membeli mobil bekas kita periksa juga di bagian pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian kap mesin. Bagian mesin ya. Jadi kap mesin, untuk buka kap mesinnya ini dia di bagian tengah nih. Jadi tengah, kita dorong ke kiri. Oke. Hyundai Avega ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, bisa kita dengarkan ritme suaranya, pastikan bahwa ritmenya itu konstan beraturan, suaranya halus, serta getaran mesinnya itu masih halus. Untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, di bagian kap mesin ini juga ada sealer. Jadi di pinggir-pinggir kap mesin sealer, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, serta di bagian ini dalam kap mesin juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta kita ke bagian bawah sini, nah ini kita bisa periksa juga di bagian besi yang
memanjang di depan, ini kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan bagian samping-samping, serta bagian sasis juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke. Ya. Kita tutup sekarang. Oke. Bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang, bentuknya juga masih oke. Terus perawatannya juga relatif mudah. Terus BBM-nya juga untuk mobil 1500 cc juga masih cukup oke lah ya konsumsi BBM-nya. Terus bengkel Hyundai juga tersebar juga di mana-mana. Hampir semua bengkel pun juga bisa menanganin Hyundai Avega ini. Terus harganya juga yang sudah terjangkau ya dengan tahun yang muda ya 2011. Mungkin Hyundai Avega ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di bagian belakang ya. Bagian belakang sekarang kita coba periksa. Oke, saya buka pintu. Sekarang saya masuk ke dalam. Ya. Oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Untuk headroomnya sendiri ini masih ada sekitar 4 jari juga ya, seperti itu. Oke. Terus di bagian belakang ini bisa duduk 3 penumpang ya. Dia senderan kepala 2 menyatu dengan jok ya, tapi joknya juga cukup tinggi ya, jadi masih tertopang sampai setengah kepala ya, seperti itu. Oke. Terus pelipatan bangku ini bisa ini dia 40% 60% ke depan untuk mendapat space bagasi yang lebih besar. Seatbelt 3 titik, ada 2 di kiri dan di kanan. Di sini nggak ada ya, nggak ada seatbelt di bagian tengah. Terus di bagian sini ada handle tangan kiri dan kanan, ada gantungan baju. Terus habis itu di bagian sini ada lampu baca di bagian tengah. Terus habis itu juga kita di bagian sini kosong, tidak ada tempat penyimpanan. Di sini ada cup holder 1 serta ada kantong penyimpanan di bagian belakang jok. Seperti itu. Sudah ada tambahan juga nih horden serta di sini juga ada horden. Oke. Terus door trim kita cek. Di sini juga bahannya fabric sama dengan bahan joknya. Terus tidak ada tempat penyimpanan juga. Sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan menggunakan ini ya, menggunakan jari saja. Terus jangan lupa juga di pinggir-pinggir pintu sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya sealernya ya. Oke. Sip. Sekarang kita tutup, kita lanjut. Tadi ban sudah kita cek. Di bagian belakang ini kaca sudah dilengkapi dengan defogger, tapi dia tidak ada tidak ada wipernya. Terus oh ya, untuk buka bagasi ini ada menggunakan kunci sama di bagian sini ya. Jadi kita coba buka saja. Di sini ada buka bagasi. Sini, nih buka bagasi. Serta di sini ada buka tangki bensin ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Di bagian belakang di sini ada spoiler, ada lampu rem, terus dia di sini ada kamera. Dia bukan kamera mundur ya, tapi dia ini ada dashcam. Terus Hyundai ini lampu, ada mata kucing di bagian bawah. Di sini ada list chrome. Terus sekarang kita buka saja bagasinya. Oke. Dia kalau buka bagasi dia modelnya seperti model hatchback ya. Walaupun ini sedan, jadi dia bisa plong, kacanya ikut naik ke atas. Seperti itu. Oke, bagasi lumayan luas. Terus di bagian bawah sini ada ban cadangan full size. Terus sama di bagian sini juga kita bisa periksa nih. Pastikan bahwa aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita tutup. Di sini ada ini juga nih ada sebentar. Oke, sebentar kita lihat di sini. Di sini ada lampu juga nih, lampu bagasi. Oke. Terus sekarang kita tutup pintu bagasinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di bagian sini ada antena pengisian bensin ada di sebelah kiri. Ban juga masih
70-80% masih ada seperti itu. Sekarang kita periksa ke bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke, sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya, seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa bagian depan. Door trim bagian depan juga kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya. Sekarang kita periksa ke bagian dalam. Ya. Kita masuk bagian dalam, sekarang kita periksa mulai dari setir ya. Kondisi setir masih oke, ini bahannya bahan soft touch ya, dia bukan jahitan, belum dilengkapi dengan airbag, ini cluster speedometernya. Terus di sini ada ini tutup aja nih, tambahan aksesoris, sama ini buat tempat handphone, nggak dicopot juga, nggak saya copot juga ya karena masih bagus. Kisi-kisi AC di sini ada jam digital, AC juga masih dingin. Terus di bagian sini ada tombol lampu hazard, tombol fog lamp depan, serta di sini ada defogger belakang. Terus audio ini bisa CD nggak ya? Kayaknya bisa dibuka ya. Nanti coba deh kita lihat lagi. Terus di bagian sini ada pengaturan AC ya. Jadi di sini buat suhu AC, arah semburan angin AC, terus kecepatan angin AC. Di sini ada buat matiin nyalain AC. Terus ventilasi luar dalam. Terus di bagian sini ada cup holder ya, cup holder kiri dan kanan. Ada colokan rokok atau bisa jadi power outlet, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian sini lagi, ini tuas manualnya, 5 kecepatan plus mundur. Ini dilapisin, ada penutupnya. Sini ada tempat buat naruh-naruh koin. Terus handle rem tangan juga dilapisin. Terus sama kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita periksa nih, kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Seperti itu. Oke. Sekarang kita periksa di bagian sini, ada laci penyimpanan tertutup, ada kisi-kisi AC. Terus di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas. Di bagian atas di sini ada handle tangan, terus sun visor, belum ada cerminnya. Terus di bagian sini ini dashcamnya nih. Jadi ini itu bisa kelihatan nggak ya? Agak ini nah bisa kelihatan kan ke belakang nih. Jadi kamera belakang, jadi ada menu juga, kita bisa ngelihat bagian depan juga bisa. Seperti itu. Jadi bagian depan di sini nih kameranya nih, bagian sini. Oke, terus di bagian sun visor ini sun visor bagian supir tidak ada cermin juga, tapi ada buat nyelipin ini ya, dokumen-dokumen seperti itu. Oke. Terus di bagian sini ada cup holder, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Sip. Oke, sekarang kita keluar. Oke, mungkin itu saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami ya, yaitu Hyundai Avega 1,5 tipenya GX manual tahun 2011. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini ya, di bagian bawah, jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil ya, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di belakang. Stok kami juga ada banyak, jadi pilihan bisa tinggal pilih saja. Terus letak kami ada di Bekasi ya, di Harapan Indah Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH ya. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Jadi dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook Zal Motor sini showroomnya. Oke. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa
Subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow ya sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, dan YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Hyundai yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.